Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus akan siapakah kita, apakah identitas kita. Namun tidak berhenti di sana, Tuhan Yesus pun selalu mengingatkan kita, apakah panggilan yang Tuhan berikan kepada orang percaya atau misi yang Tuhan embankan kepada kita. Saudara, semuanya itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita sadar betapa kita berharga di mata Tuhan, betapa Tuhan mencintai kita. Oleh karena itu, saudara, patutlah kita belajar mencintai Tuhan dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara sebagai orang percaya tahu apa yang menjadi bagian bagi saudara yang Tuhan berikan sebagai orang percaya? Dan yang kedua, apakah saudara sebagai orang percaya tahu apa yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya untuk saudara lakukan? Saudara, dua pertanyaan ini menjadi penting agar kita tidak lupa akan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita ini jangan lupa untuk menikmatinya, pemberian Tuhan itu. Dan juga agar kita tidak lupa akan identitas kita, sehingga kita lupa bahwa kita ini harus berfungsi di dalam dunia ini. Mari kita membaca Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian akhir dari surat Filipi, yaitu surat dari penjara, namun ini surat sukacita. Saudara, isinya dari bagian ini adalah selain sebuah dorongan atau penghiburan dari firman Tuhan, namun juga mengingatkan orang percaya akan hak istimewa dan panggilan orang percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, apapun situasi dan kondisi yang kita alami dalam hidup kita, sukacita di dalam Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, kalau kita membaca surat Filipi, maka saudara, kata sukacita itu sangat berlimpah dalam surat ini. Saudara, ketika surat ini penuh dengan kata sukacita, itu bukan berarti Rasul Paulus sedang dalam kondisi situasi yang baik. Dia menulisnya di dalam penjara. Saudara, penjara itu bukan tempat yang nyaman. Dia terbelenggu di tempat yang tidak nyaman. Bukan tempat idaman bagi banyak orang, saudara, termasuk kita. Namun saudara, Rasul Paulus bukan hanya memberikan nasihat tentang sukacita, tapi dia mengungkapkan dia pun sedang mengalami sukacita itu, saudara. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa sukacita itu memang menjadi bagian yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Saudara, sukacita itu bukan sesuatu yang harus digapai oleh orang percaya, tetapi sebagai sesuatu yang harus diterima sebagai orang percaya. Bukan hanya diterima, sesuatu yang harus diungkapkan dalam hidup ini. Maka itu kalau kita baca bagian ini adalah bagian yang sifatnya perintah. Bersukacitalah senantiasa. Namun jangan lupa saudara-saudara,
Mengapa ini disebut perintah? Karena saudara-saudara, supaya orang Kristen disadarkan akan hak istimewa kita. Kita bisa mengalami sukacita itu di dalam Tuhan. Artinya apa, saudara? Saudara, artinya saudara dan saya mengalami sukacita itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena sukacita itu buah daripada Roh Kudus. Saudara, orang percaya ada di dalam dunia. Artinya, di dalam pengaruh dunia ini yang bisa menggerus sukacita kita. Tetapi, saudara, jangan lupa, saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Artinya, kalau saudara hidup bersekutu dengan Tuhan, Tuhan memberikan pengaruh, memimpin, mengontrol hidup saudara, maka saudara, sukacita itu adalah milik kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ingatlah, sukacita itu memang bagian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Saudara jangan pernah melupakan itu. Dan saudara, itu hanya saudara bisa nikmati ketika saudara hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, apapun pergumulan yang kita alami, dua hal yang perlu kita hidupi, yaitu hidup menjadi berkat bagi orang lain dan hidup bersandar penuh kepada Tuhan. Dan saudara, damai sejahtera Tuhan itu memampukan kita untuk dua hal itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam hidup kita, saudara, ada dua hal yang tidak boleh kita lupa. Yaitu dalam relasi kita dengan orang lain. Yang kedua, kita pun punya pergumulan. Saudara, menjadi berkat bagi orang lain tidak bisa lepas dengan bagaimana kehidupan kita. Saudara, jikalau hidup kita penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, punya pergumulan yang tidak pernah bisa teratasi, di mana kita pegang semuanya itu, saudara, kita tidak pernah mampu menjadi berkat bagi orang lain. Kebaikan hati kita tidak bisa nyata. Jadi saudara, ketika kita mau menyatakan kebaikan hati kita, kita pun harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Di situ firman Tuhan berkata, kita harus menyatakan kebaikan kita kepada orang lain, namun kita dalam segala pergumulan hidup kita, kita bersandar sama Tuhan. Saudara, ini dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa lepas. Saudara, hanya orang yang hidup bersandar kepada Tuhan sepenuhnya dimampukan menyatakan kebaikan kepada orang lain. Saudara, mengapa kita perlu melakukan menjadi berkat bagi orang lain? Karena Tuhan Yesus, Dia akan segera datang. Nah saudara, bagaimana kita melakukan semuanya itu? Alkitab berkata, damai sejahtera Allah itu, yang melampaui akal budi kita, akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara, damai sejahtera Allah itu, saudara, mempunyai satu kekuatan yang besar menjadi fondasi bagi kita, saudara-saudara, yang mampu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya ketika saudara memiliki damai sejahtera dengan Allah, saudara hidup dekat dengan Tuhan, saudara hidup menjadi sahabat Tuhan, saudara hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pada saat seperti itu, saudara, kita dimampukan untuk belajar bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita, dan kita dimampukan menyatakan kebaikan bagi orang lain. Saudara, jikalau hidupmu tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, jikalau hidupmu abai bersekutu dengan Tuhan, jikalau hidupmu tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, berdoa, saudara, pastilah engkau tidak punya kekuatan. Yang ada kekhawatiran, bukan kekuatan. Pada saat itulah saudara, engkau tidak sanggup menyatakan kebaikan hatimu kepada orang lain.
Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan yang melampaui akal budi. Dia memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan di situ, saudara, sukacita surgawi itu meliputi hatimu, sehingga engkau di segala situasi apapun, engkau ada kekuatan untuk menjadi berkat bagi orang. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah sekali lagi firman-Mu mencelikkan mata rohani kami, bagaimana sepatutnya kami hidup. Karena Tuhan sudah memberikan sukacita itu di dalam Engkau, bukan di luar Engkau. Biarlah kami menghargai privilege itu, sehingga kami tidak pernah abai di dalam relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.